Nanya yang itu kalau relay, eh, kalau nggak hasil kendan kan yang kita tuh hasil dari nama relaynya kan nama Avalon, terus dia jadi konverter dari energi murni kendan. Nah kalau ada yang bikin di luar sana bikin relay lagi tapi bukan dari kendan, itu dampaknya apa, Bang? Ya tergantung sumbernya, tergantung jenis energinya, tergantung dari pemahaman mereka sendiri yang membuat ini tentang energi-energi itu gitu loh. Dampaknya mengurut dari situ, dari pemahamannya sendiri, dari sumber energinya. Terus kalau dibilang sama atau enggak dengan yang energi murni kendaraan, ya enggak. Mie goreng. Oh iya, kok dagang cuma satu? Kalau yang kita kan Mie goreng spesial semuanya. infinite source. Satu lagi spesial. Jadi energi yang berdiri sendiri, Yang lainnya Indomie. berdiri sendiri dan infinite, sumber yang nggak habis. Nah kalau kita mau buat sendiri, itu kan pertanyaannya sumber energinya dari mana, gitu. Kayak contohnya gini, yang suka astraling itu kan kita biasa ya, yang membuat sesuatu, misalkan kayak shield, membuat senjata-senjata secara astral ya, membuat kota bahkan gitu ya, membuat bangunan gitu. Ya ini yang saya maksud tadi dengan kita mengilustrasikan gitu, membuat sesuatu lah. Nah yang kayak gini-gini itu kan sifatnya nggak permanen gitu. Paling lama tuh seminggu, tergantung dari sumber energinya dari mana, frekuensi yang dipakai, frekuensi di mana. Frekuensi yang ngaruh, frekuensi itu kan lintasan. Maksudnya gini, kalau dia membuatnya di traffic yang padat, frekuensi yang padat yang sering dipakai ya banyak interaksi kan, lebih cepat mudarnya, lebih cepat hilangnya. Tapi kalau dia dibikinnya di satu frekuensi yang jarang, ya lebih lama bertahannya. Karena intervensi dan interupsinya lebih sedikit gitu loh. Interaksi-interaksi yang terjadi lebih sedikit. Tapi tetap ada batas waktu, nanti pasti muai sendiri gitu. Paling lama seminggu gitu. Karena di kita kan di alam ini ya ada mekanisme pembersihannya juga. Nah yang kayak gini-gini itu kan, yang kayak tadi dibikin itu kan semuanya ketika dia mudar itu menjadi residu. Residu itu kan nggak hanya dari ilusi-ilusi yang tadi dibuat, tapi dari mindset-mindset, dari pikiran-pikiran, dari emosi, dari teknologi, dari peradaban. Itu semua membuat residu-residu energi. Nah, ya contohnya kayak AC, knalpot mobil, mesin genset, dan lain-lain. Ya, itu kan merubah. Kayak AC itu kan, ruangan yang ber-AC itu kebanyakan ion positif. Depan komputer, depan layarnya itu berubah. Yang tadinya ion negatif menjadi ion positif. Karena elektronnya pada keluar. Gitu loh. Pada keluar oleh AC tadi, oleh radiasi monitor, gitu, radiasi PC, gitu. Ketika elektron keluar ya jadinya ion positif kan. Dan ion positif itu nggak nyaman. Nah itu yang dimaksud, itu semua kan meninggalkan residu nih gitu. Nah masalahnya petugas kebersihannya ada nggak gitu. Makin kesini justru makin sedikit. Sebetulnya peradaban kita itu sudah membangun sampai ke sana, udah memikirkan ke sana, memikirkan sampai ke pembersihan residu dari zaman dulu, yaitu dengan agama, dengan spiritual. Orang-orang yang semedi, orang yang sholat itu sebetulnya sedang membersihkan, dampak langsungnya ya, itu sedang membersihkan residu-residu energi tadi. Dan yang paling efektif dari semuanya adalah ritual salat 5 waktunya umat Islam. Dari mulai niatnya, niat itu kan pengkondisian atau vibrasinya kan.
sampai gerakan tangannya, gerakan-gerakannya, kemudian program lanjutannya seperti doa Al-Fatihah dan lain sebagainya, sampai ke akhirnya tahiyat akhir, itu semuanya satu kesatuan yang utuh, satu tahapan yang utuh gitu loh, untuk membersihkan. Salah satu fungsinya ya, salah satu dampaknya itu membersihkan residu-residu yang ada di permukaan bumi. Itu sebabnya kenapa mereka lebih efektif, yang ini tuh lebih efektif, makanya disebut apa, rahmatan lil alamin. Terus sholat itu mencegah apa, perbuatan buruk dan apa, menghasilkan perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah itu, dengan dia menyeimbangkan muatan partikel, muatan atom di permukaan dengan membuang yang berlebihnya ke satu titik. Efektifnya itu karena dari seluruh permukaan bumi diarahin ke satu titik yang sama. Nah, titik itu untuk urusan muatan yang dibuang ini, itu ibarat seperti apa namanya, pusat pengolahan sampah. Makanya di titik itu ada mekanisme yang nggak boleh berhenti 24/7. Dia harus berputar terus. Tawaf. Tawaf ini tuh simbolisasi dari pengikisan seperti halnya di galaksi. Iya, diputar, dikikis di situ. Makanya nggak boleh berhenti. Nah, makanya aneh ketika ada kondisi kayak COVID kemarin, orang ribut tentang COVID-nya. Tapi ketika tawaf dihentikan, ketika Ka'bah ditutup, nggak ada yang ribut. Padahal itu yang paling bahaya gitu. Dan itu tujuannya sebenarnya. Makanya setelah itu kan rentetan bencana, ketidakimbangan terjadi gitu. Setelah masa-masa COVID itu kan. Nah, dan sudah terbuktikan juga secara ilmiah ya, udah ada fotonya, udah ada videonya, bahwa dari Ka'bah itu ada memancar energi yang terbuang itu, gitu loh. Energi yang dibuang hasil dikumpulin sama orang-orang yang sholat sedunia, ditembakin ke Ka'bah. Makanya kan atahiyat akhir, posisi akhirnya tuh nunjuk ini kan pemfokusan, nunjuknya ke arah kiblat, itu ke arah Ka'bah. Itu lagi difokusin tuh yang kita kirim itu. Makanya kadang-kadang dia goyang kiri, goyang kanan, muter-muter. Iya. Itu tuh kayak gini, kayak kita nyolokin lidi ke sebuah celah. Dari jalan. Iya, kalau misalkan lancar, langsung blos aja kan. Tapi kadang-kadang dia nyangkut kan, si lidinya. Di tengah-tengah dia nyangkut. Supaya nggak nyangkut digimanain? Ya kita gerakin kan, kita gerakin kiri kanan, atas bawah, goyang-goyang gitu. Nah, itu sebetulnya yang sedang yang dilakukan itu. Nah, difokusin ke Ka'bahnya. Nah, di Ka'bah diputar tuh, dikikis sama yang tawaf. Hasilnya energi purifikasi yang dibuang keluar. Jadi yang foto yang ada kayak putih ke atas dia gitu emang iya. Ya itulah hasil yang dikumpulkan dan dibuang keluar. Nah, yang disayangkan itu kan banyak dari kita mencela banyak hal dari berbagai agama maupun spiritual tanpa mengetahui atau memahami lebih dalam gitu. Nah, jadi kayak yang tadi ya, residu-residu tadi, kayak apalagi kalau kayak sekarang JA ini kan banyak yang astral, itu residunya banyak. Residunya tambah banyak gitu kan. Udah gitu yang sholat makin kesini makin kurang kan. Nah, itu sebabnya kita bikin zentra. Makanya zentra itu kita buatnya 5 dari timur ke barat. 5 itu sama dengan atau melambangkan juga 5 waktu dari timur ke barat kan. Kayak bikin miniaturnya gitu. Iya. Untuk membantu yang udah mulai shutdown di Ka'bah itu.
udah mulai berkurang kan sampai sekarang. COVID juga off berapa tahun. Iya. Nah makanya kita buat sentra dan makanya kita buka inner core Kendan gitu. Lalu kita buat sentra juga. Nah inner core Kendar sendiri fungsinya sama, cuman bedanya kalau Kabah itu hanya satu arah membuang keluar, inner core ini dua arah. Jadi ada yang masuk dan ada yang keluar gitu. Nah, semakin banyak kegiatan Astralink kita, semakin banyak yang dilakukan, makin banyak residu. Residu ini akan diserap oleh Kendan, dihasilkan menjadi radiasi lagi. Artinya, produksi energi, radiasi, energi yang dimaksud adalah radiasi dari inner core tadi kan, semakin banyak. Semakin banyak berarti kan ya sama aja kayak hukum produksi lah. Semakin banyak yang diproduksi harus semakin cepat nih kita memanfaatkannya, semakin banyak kita harus membuat pemanfaatan. Nah makanya makin kesini kita banyak bikin fungsi-fungsi kan ya, banyak bikin relay lagi gitu loh. Tujuannya untuk itu, menyeimbangkan tadi antara yang masuk dengan yang keluar. Nah masalahnya setiap kali kita bikin relay, setiap kali kita bikin pemanfaatan dari radiasi yang terproduksi tadi, energi yang terproduksi, setiap kegiatan pemanfaatan kita juga akan menghasilkan bahan baku gitu loh, akan menjadi menjadi residu lagi yang nanti akan diserap lagi, diolah lagi oleh inner core Kendan, hasilnya energi lagi. Artinya ini tugas siklus yang tidak akan terputus gitu. Nah makanya kita harus memperbanyak orang gitu ya, memperbanyak lagi orang-orang untuk berlakon. Nah setiap mereka akan berlakon, baik itu di bidang seni atau apapun, kita akan selalu bantu dengan energi tadi gitu loh. Karena tujuannya untuk memberdayakan dan memanfaatkan produksi energi yang semakin banyak. Semakin kita keluarin, semakin banyak lagi yang datang gitu kan. Siklus yang nggak berhenti nih, tanggung jawab yang nggak akan berhenti gitu loh. Nah itu bedanya. Nah yang relay yang mereka dari misal energi yang di luar tuh, energi dorpal kayak gitu. Waduh, dorpal dipakai jadi relay. Ya, siapa tahu dia mau. Dorpal itu kan sebuah alat ya, yang untuk bekerja dia membutuhkan energi gitu loh. Makanya dia harus di-charge, harus dijaga dan diperhatikan. Karena energinya harus di-charge, harus diisikan kalau habis. Energi tadi kan untuk membuat si dorpal ini bekerja, aktif, hidup. Ketika dia hidup, dia bekerja, menjalankan fungsinya untuk menjaga struktur tanah. Nah, energinya tuh ada di inner core-nya. Dorpal tuh punya inner core juga, dan itu panas di dalam itu. Makanya mereka terbuat dari bahan-bahan alami seperti batuan yang keras, batuan jenis tertentu. Prinsipnya sama kayak kerak bumi, kayak bumi. Bumi ini kan sama, dorpal juga kan, dorpal gede. Di dalamnya inner core yang sangat panas gitu loh. Tapi di permukaannya kan nggak apa-apa, dingin aja. Nah sama, dorpal pun begitu. Makanya dia dibuat dari batuan. Jadi aktivitas energinya, bahan bakarnya di dalam yang sangat panas itu nggak berefek sampai keluar. Tetapi kan gini, namanya alat, ketika dia hidup dan bekerja, dia akan menghasilkan radiasi. Itu sebagai bukti bahwa dia tuh hidup dan bekerja, gitu loh. Ada radiasinya. Nah, radiasi ini yang sebetulnya kalau kita mau berperan, peran kita adalah menetralkan radiasi itu. Radiasi ini kan, namanya juga radiasi. Ya sama aja kayak monitor. Coba deketin muka ke monitor, buka matanya, yang terjadi apa? Efek baik atau buruk, kan gitu. Makanya perlakuan terhadap radiasi itu bukan menyerap, tetapi dengan memblending. Memblending sini maksudnya apa? Menetralkan. Jadi komponen partikel radiasi tadi itu kita urai lagi, kita keluarin
Jadi kita kupasin lagi lah gitu dengan blending. Kita netralkan dengan blending, lalu kita kembalikan ke alam, biar alam yang menentukan mau dipakai buat apa, pohon nanti mau pakai buat apa, tanah mau pakai buat apa gitu. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Penyikapan yang tepat atau sesuai untuk dorpal adalah memblendingkan atau menetralkan si radiasinya untuk dikembalikan ke alam dalam keadaan awalnya lagi, si partikel-partikel tadi, biar alam sendiri yang memilih gitu loh. Jadi adalah kesalahan besar ketika penyikapan terhadap dorpal itu tidak seperti tadi, tapi malahan disedot energinya untuk dirinya sendiri. Nah, dari sini aja udah, satu, dia nggak paham, dua, kalau paham ini keterlaluan gitu loh. Ini sebetulnya udah tindakan kriminal. Itu sama aja kayak kita nyuri listrik kan gitu loh. Diam-diam ke rumah orang, colokin charger buat ngisi baterai kita. Nah, apa namanya? Ya makanya segala sesuatu itu kita perlu pemahamannya dulu, jangan cuman dapat informasi sekilas sudah langsung berkembang sendiri gitu. Akhirnya terjadi kesalahpahaman. Kalau ngecas dorpal, Nah, dalam ngecas pun kan kita harus paham dulu dorpal ini tuh apa, energinya apa gitu loh. Banyak orang katakanlah berniat baik, pengen ngecas dorpal, tapi dia tidak menggali dulu gitu loh, tidak memahami dulu. Niat baik itu ya adalah sebuah niat, tetapi yang akan menjadi dampak perbaikan atau keburukan adalah perbuatannya, bukan niatnya. Niatnya oke, baik, saya pengen perbaikin dorpal, tapi karena dia nggak punya pemahaman, niat ini dia laksanakan tanpa pemahaman, yang terjadi adalah dampak keburukan. Maka dicatatnya sebagai keburukan tetap gitu, karena yang dilihat adalah dampak. Kalau dorpalnya jadi rusak, ya bukan perbaikan, itu namanya kerusakan kan gitu. Nah, yang dimaksud tuh gini, pada udah sering dijelasin dorpal itu membutuhkan energi tertentu, yaitu hawa panas, TD. Energi dorpal ini kan barang materi gitu loh. Energinya pun harus energi materi atau fisikal. Tenaga dalam atau hawa panas tubuh manusia kan tenaga organik dan itu materi fisikal gitu loh. Maka yang dibutuhkan itu bukan tenaga metafisik. Orang tuh kadang energi udah disamain aja, padahal energi itu banyak banget jenisnya gitu dan sifatnya. Ya contohnya kayak flammable, gas flammable aja kan ya, kayak metana, itu kan bisa jadi energi. Bensin pun energi, tapi udah beda bentuk, yang satu gas, yang satu cair, yang satu materi, yang satu metafisik. Kalau nganggapnya sama, coba buktikan aja. Motor kan perlu bensin. Pas saat pengisian, nyalain motornya, terus si corong isi bensin itu, yang corongnya itu gede, pas sama drat ke tangki, jadi nggak ada celah sama sekali, nggak ada celah udara sama sekali gitu. Sok aja isiin, terus motor nyalain, meleduk, kemudian dilakukan dipanas terik. Yang terjadi apa? meledak. Meledaknya karena apa? Karena gas, karena metana, karena penguapan bensin. Ketika panas bensin nguap jadi gas kan, jadi gas, kemudian terkurung. Nah, itu yang menyebabkan ledakan, menyebabkan api atau kebakaran. Nah, bayangin aja kayak dorpal, isinya hawa panas TD ya, organik gitu, materi, kemudian diisi dengan TM. Ya sama aja kayak bensin diisi metana tadi. Dorpal kan tertutup, nggak ada pori-pori. Yang terjadi apa? Tekor langsung kan, koslet. Dan itu kan sudah kita perlihatkan buktinya, sudah terjadi di grup kita pun ada kan ya yang melakukan itu, dan kita muat,
Kita muat, kita bikinkan, kita tuliskan dalam PDF, kita ceritakan. Bukan sebagai aib, tapi sebagai pembelajaran, pembuktian, kan gitu loh. Ini loh yang terjadi. Kalau kalian berniat suatu kebaikan tanpa pemahaman. Oh, saya pengen ngecas Dopar karena panggilan hati, panggilan jiwa gitu kan. Ya bagus. Ya tapi pahami dulu dong gitu. Apa yang mau dikerjakan? Karena sebaik apapun niat tanpa pemahaman lalu kita salah kaprah, dampaknya adalah kerusakan. Maka yang dicatat adalah kerusakan yang kita lakukan, bukan perbaikan. Itu makanya kalau mau berbuat sesuatu, pahami dulu gitu loh. Kalau belum paham ya berdiskusilah, ngobrol gitu.